Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini ingatkan kepada saya dan saudara bahwa kehadiran Roh Kudus atas kehidupan kita adalah tujuannya membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Kita bersyukur bahwa darah anak domba Allah menebus kita dari dosa. Namun dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, Tuhan memberi kita kesempatan lagi untuk mendapatkan bahagian yang dikerjakan oleh Roh yang diberikan untuk kita, yaitu oleh Roh Kudus, supaya kita mematahkan semua belenggu-belenggu yang masih seringkali mengganggu dan mengikat kehidupan kita di dalam dosa. Hal ini perlu kita sikapi dengan baik, bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, dalam gereja Tuhan, bukan supaya kita rame, ribut dengan bahasa roh, bukan. Kalau mau penuh dan sudah penuh, berdoa sendiri di dalam bahasa roh, karena hanya Engkau dengan Roh Allah yang berdoa kepada Bapa di surga, dan Dia tahu. Tetapi kalau kita di dalam berjemaat, ada yang berbahasa roh, kita perlu penterjemah, karena kita nggak tahu apa yang dia ngomong. Itu pernyataan roh. Sebab itu perlu ada karunia untuk menafsirkan. Nah, itu kalau berbicara tentang karunia roh. Namun kita melihat secara khusus pagi ini, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita mematahkan belenggu-belenggu yang mengikat kita. Dalam kehidupan ini seringkali kita sudah bebas dari dosa, tetapi karena kita masih punya daging dan kita hidup di dalam daging, maka keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup masih saja menguasai kehidupan kita. Kita lihat Yesus ketika Dia datang ke dunia ini sebagai manusia, Dia dibaptis sebagai jalan keselamatan, dan itu harus, karena baptisan adalah kehendak Allah. Namun bukan berarti Yesus sudah aman. Alkitab mencatat setelah Dia dibaptis, Dia dibawa oleh Roh Allah untuk diuji. Ini penting supaya kita jadi orang percaya tahu bahwa setelah dibaptis bukan berarti perjalanan kita sudah aman. Kita perlu Roh Kudus. Karena tujuan Roh Kudus supaya kita dibebaskan dan kita membebaskan orang lain yang tertawan. Karena itu dikatakan Roh Tuhan ada padaku untuk aku menyampaikan kabar keselamatan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, kabar baik kepada orang miskin, kepada orang yang tertawan, kepada orang-orang yang buta, orang-orang yang tertindas. Nah, tentunya Dia bukan hanya bekerja melalui kita, tapi Dia bekerja juga untuk kita. Jadi Roh Kudus itu yang memimpin kita di dalam kebenaran, karena Dia yang ada di dalam kita punya tugas utama membebaskan kita dari ikatan dosa, keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan kita,
Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus senantiasa untuk memenuhi kita. Bahkan kalau perlu kita sampai dipimpin oleh Roh supaya kita mematikan semua keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Nah, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, kita tidak berdaya mematikan keinginan daging kita. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Kita nggak punya kemampuan. Karena kita masih hidup di dalam daging. Dan iblis selalu menguji kita, yaitu daging kita. Bukan roh kita. Dia nggak berani uji roh kita. Dia harus melalui daging kita supaya roh kita jadi lemah. Dan inilah yang perlu kita ingat, bahwa kehadiran Roh Allah untuk mematahkan belenggu-belenggu dosa. Jadi sebagai orang percaya, ada kalanya orang berkata, di gereja dia bisa bahasa roh, tapi kalau di rumah, waduh, bahasanya, kata-katanya mengerikan. Terus orang berkata, nggak perlu penuh Roh Kudus kalau macam begitu modelnya. Oh, salah. Justru kita tetap perlu Roh Kudus supaya dia berperan mematikan semua keinginan daging kita. Karena kita tidak bisa mematikan keinginan daging kita, karena kita hidup di dalam daging kita dan keinginannya itu ada. Hanya Roh Kudus yang bisa mengalahkannya. Jadi kita harus ingat, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, biarlah kita meluaskan. Roh Kudus memimpin kita untuk memurnikan kita, menyempurnakan kita, memperbaiki kehidupan kita, karena kita beri dia kesempatan. Tapi kalau kita tidak beri dia kesempatan, kita merasa kita yang mampu untuk merubah diri kita, silakan, dan engkau tidak akan pernah selesai untuk bisa menyempurnakan dirimu sendiri tanpa Roh Kudus. Engkau tidak pernah bisa mempertahankan hidupmu benar kalau tidak ada Roh Allah yang memimpin kamu untuk melakukan segala kebenaran. Gak ada. Gak ada. Kita boleh sudah bertobat, sudah lama penuh Roh Kudus. Jangan bikin takut orang dengan bahasa rohmu kalau engkau tidak berubah. Kalau engkau tidak jadi lebih rendah hati. Kalau engkau tidak lebih taat. Kalau engkau tidak lebih patuh kepada firman Tuhan. Tidak usah sombong, tidak usah bangga dengan bahasa rohmu. Kalau engkau tidak patuh. Apakah Roh Kudus ajar kita untuk begitu? Enggak. Yang menjadi persoalan karena kita tidak ngerti. Kita penting sudah puas penuh Roh Kudus, padahal tugas utama Roh Kudus dalam diri kita untuk membebaskan kita. Sebelum kita bebaskan orang lain, kita dulu harus bebas. Sebelum kita dibuka mata kita, jangan buka mata orang dulu. Buka matamu sendiri. Matamu masih buta, kau mau pergi urus orang buta. Gak bisa. Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam kita untuk orang lain. Dia bekerja di dalam kita untuk membebaskan kita, melepaskan belenggu dosa, membuka mata iman, mata rohani kita, mengangkat kita untuk berjalan lurus ke depan. Karena orang-orang lumpuh jalannya miring, gak pernah capai sasaran. Dan Roh Kuduslah yang merubah kita. Kemudian dengan Roh itulah kita diberi tugas, beritakan kepada orang yang lain, sampaikan dan bebaskan orang-orang yang lain. Setelah kita sudah bebas, kalau kita belum bebas, kita mau bebaskan orang lain, itu kan aneh. Tapi itulah nyata dalam perjalanan kehidupan ini. Ada banyak orang yang sudah penuh Roh Kudus, tapi dia jadi batu sandungan. Bukan rohnya yang salah, tapi orang itu yang penuh dengan kesalahan. Karena Roh Kudus tidak dimanfaatkan untuk membebaskan dirinya. Tidak digunakan untuk membuka matanya. Sehingga dia berjalan buta. Dia jalan dengan ikatan dosa. Dan dia merasa dia aman. Padahal dia buta, dia tertawan, dia tidak tahu arah yang mana harus dia tempuh. Hal ini perlu untuk kita perhatikan. Karena ini diberikan untuk kita.
Kita harus terus dirubah, kita harus terus diperbaiki sampai kita mencapai gambar Allah sesungguhnya. Kita belum sempurna. Kita akan sempurna, tapi ada proses, yaitu melalui peran Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kepada kami salah satu tugas roh yang Engkau berikan bagi kami, untuk kami membebaskan diri kami dan kemudian kami membebaskan orang lain. Untuk kami membuka mata iman kami lebih dulu supaya kami bisa membukakan mata orang lain. Sebab Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami mengerti tujuan panggilan Allah dengan memberikan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami, supaya Tuhan tidak dipermalukan atas kesalahan kami, atas kelalaian kami, atas kesombongan kami. Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, khususnya anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan rutin dalam rumah tangga. Ingatkan kami bahwa Roh Kudus tidak akan pernah kompromi dengan kekurangan kami, tapi Roh Kudus akan membebaskan kami dari segala kekurangan, segala kelemahan kami, untuk kami menjadi alat dalam tangan Tuhan, memberitakan kabar keselamatan dan membebaskan orang-orang yang tertawan. Bersyukur kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.